Assalamualaikum semuanya. Jangan lupa like, subscribe, komen ya. Di share juga boleh. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali ya di mata pelajaran biologi bersama dengan Bapak. Kemudian sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Tirka Rizal Alanta. Hadir Pak, Nur Laila Widayanti. tidak hadir. Oke ya. Hari ini kita akan belajar mengenai Kingdom Plantae. Hari ini kita akan belajar mengenai Kingdom Plantae. Nah, Kingdom Plantae itu adalah dunia tumbuhan. Nah, Bapak mau tanya ke Tirka. Tirka, tahu tidak apa itu tentang tumbuhan? Tumbuhan itu adalah sesuatu yang tumbuh di atas tanah ataupun ada juga yang di air, dan bagian-bagian tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, ada bunga, biji, kayak gitu Pak. Oh iya, bagus ya. Kemudian apa sih manfaat tumbuhan bagi kehidupan sehari-hari? Banyak, bisa sebagai makanan, bisa sebagai, kalau misalnya ada tumbuhan, kan ada tumbuhan yang memiliki batang atau kayu kayak gitu ya Pak. Nah itu bisa, kayunya bisa digunain kayak bikin meja, kursi kayak gitu. Fungsional banget. Benar ya, jadi tumbuhan itu memiliki fungsi yang sangat banyak. Salah satunya itu tumbuhan berupa kayu. Kayu itu bisa dapat kita gunakan untuk membuat rumah, membuat perabotan yang ada di rumah, seperti itu ya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai Kingdom Plantae. Jadi, dalam suatu silsilah tumbuhan, Bapak tampilin di PPT ya. Nah, dalam satu silsilah tumbuhan itu dibagi atas dua. Yang pertama itu adalah tumbuhan yang berpembuluh dan tumbuhan tak berpembuluh. Nah, tumbuhan yang berpembuluh itu dibagi dua. Yang pertama itu adalah tumbuhan paku, tetapi dia itu masih tingkat rendah. Kemudian yang kedua itu adalah spermatofita. Spermatofita itu adalah tumbuhan berbiji. Kemudian tumbuhan yang tidak berpembuluh itu adalah contohnya lumut. Ini tumbuhan rendah. Baik, di sini Bapak membawa tumbuhan lumut ya, tapi agak kecil nggak apa-apa, karena seharusnya lumut itu dilihat di mikroskop ya. Lumut itu harusnya dilihat di mikroskop, kemudian baru kita bisa melihat bagian-bagian dari lumut. Nah, Bapak sudah menggambarkan di depan. Ini kalau misal kita melihatnya di mikroskop. Nah, ini adalah bagian-bagian dari lumut. Yang pertama, lumut itu ada bagian saprofit, sporofit, dan ada bagian gametofit. Nah, bagian sporofit itu terdiri dari kapsul dan tangkai. Kemudian kalau misalnya gametofit itu batang, daun, dan rizoid. Nah, kemudian tumbuhan paku itu, tumbuhan lumut itu dibedakan atas 3 kelas. Yang pertama itu hepatikopsida, anthocerotopsida, sama bryopsida. Nah, yang Bapak contohkan tadi ini termasuk kemana? Ke bryopsida. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian bagaimana sih si tumbuhan lumut ini bisa melakukan reproduksi, bisa beregenerasi? Nah, caranya seperti ini, yakni melalui metagenesis. Ini adalah metagenesis dari tumbuhan lumut. Nah, saya ambilkan contoh ya, ini lumut sejati. Lumut sejati metagenesis awal itu ditandai dengan adanya gametofit. Karena kalau kita bicara tentang lumut itu fase gametofit lah yang lebih dominan ketimbang fase sporofit. Nah, pertama mulai dari gametofit. Gametofit itu akan mengeluarkan yang namanya sperma melalui antheridium. Antheridium itu adalah laki-lakinya. Kemudian dia juga mempunyai yang namanya archegonium. Nah, archegonium itu memiliki yang namanya ovum. Nah, ketika si spermanya itu masuk ke dalam inti, yaitu ke ovum, maka dia akan mengalami fertilisasi. Nah, setelah fertilisasi atau peleburan, maka akan terbentuk yang namanya
zigot. Kemudian dia mengalami mitosis dan pertumbuhan, membentuklah si lumut yang baru. Tapi bedanya dia memiliki yang namanya kapsul. Nah, ketika kapsulnya ini sudah matang, maka sporanya itu akan keluar dan mengalami meiosis 1. Nah, yang dinamakan fase sporofit adalah ini, fase sporofit, dan ini adalah fase gametofit. Nah, kenapa kok dia dikatakan fase yang lebih dominan adalah gametofit? Kita dapatnya di sini bahwa yang lebih dominan itu adalah yang gametofit. Nah, kemudian kita masuk ke ciri-ciri dari tumbuhan lumut ya. Nah, yang pertama itu adalah kelas hepatise. Kelas hepa. Kan kita pernah dengar hepa itu apa? Hepa itu adalah hati. Nah, lumut hepatikopsida itu lumut hati yang biasanya berbentuk lembaran. Dia itu hidup di bagian tempat-tempat yang lembab. Itu. Kemudian ada yang namanya kelas Anthocerocopsida. Nah, Anthocero itu adalah lumut tanduk. Pastinya semua udah tahu ya kalau lumut tanduk itu pasti bentuknya seperti tanduk. Kemudian ada lumut sejati atau lumut Bryopsida yang sudah dicontohkan tadi. Nah, selanjutnya paham mengenai lumut? Paham. Nah, kemudian saya akan mencontohkan tentang proses metagenesis sudah. Kemudian, nah, Petridophyta. Petridophyta itu adalah salah satu tumbuhan tingkat rendah yang sudah memiliki pembuluh. Namun, pembuluhnya itu belum terlalu sempurna dibandingkan dengan tumbuhan tingkat tinggi. Maka dia digolongkan ke tumbuhan yang tingkat rendah. Nah, di sini Kakak memberikan contoh, ya ini adalah paku sejati atau paku daun. Nah, paku daun itu masuk ke kelas yang namanya Petryopsida. Nah, paku sejati atau Petryopsida. Nah, kalau di sini itu contohnya suplir. Tahu suplir kan? Tahu. Nah, paku Petryopsida itu dicirikan dengan daunnya yang lebar, tidak seperti paku-paku yang sebelumnya. Kemudian dicirikan dengan daun muda yang menggulung. Coba lihat. Ini daun mudanya kan menggulung kan? Ya, ini adalah salah satu contoh tumbuhan paku sejati. Nah, kemudian di bagian paku itu adalah fase sporofit itu lebih dominan ketimbang fase gametofit. Kenapa? Kita dapat lihat di sini bahwa pada setiap daun itu terdapat spora atau sporangium yang di dalamnya itu terdapat spora di bagian bawah sini. Kemudian ada metagenesis dari tumbuhan paku. Nah, metagenesis dari tumbuhan paku itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah paku homospora, paku heterospora, dan paku peralihan. Nah, paku homospora itu seperti ini. Apa sih yang membedakan dari ketiganya itu? Yang pertama, antara homospora dengan heterospora itu adalah sporanya. Kalau yang homospora itu spora yang menghasilkan protalium 1. Sedangkan kalau misalnya yang heterospora itu dia ada mikrospora dan ada makrospora. Mikrospora itu menghasilkan antheridium dan makrospora itu menghasilkan archegonium. Nah, sedangkan kalau paku peralihan kita dapat lihat sama di sini. Kemudian yang berbeda di sini. Kalau tumbuhan paku peralihan itu dia langsung menjadi tumbuhan paku yang sebagai sporofit. Kalau misalnya yang paku heterospora tadi, dia menghasilkan paku yang masih gametofit. Sedangkan ini menghasilkan fase sporofit. Next, selanjutnya kita akan belajar mengenai spermatopita. Nah, spermatopita itu kenapa dia dikatakan spermatopita? Karena dia itu memiliki yang namanya biji. Nah, dia itu merupakan kromopita karena dia sudah memiliki akar, batang, daun, seperti gitu ya. Nah, struktur dari tubuh spermatopita itu kita dapat contohkan di sini. Ini adalah tangkai dari pohon jambu. Nah, di sini ada struktur batang, struktur daun. Ini adalah ciri yang bisa ditemukan pada tumbuhan spermatopita. Kemudian
Nah, di spermatopita itu memiliki reproduksi yang sangat kompleks, yang sangat banyak. Yang pertama itu adalah reproduksi yang generatif. Tapi sebelum kita tahu terlebih dahulu tentang generatif, kita harus tahu mengenai organ-organ reproduksi pada tumbuhan. Nah, salah satu organ reproduksinya itu adalah bunga. Nah, ini di sini ada struktur bunga. Yang pertama itu adalah bakal biji. Bakal biji terletak di tengah. Kemudian ada kepala putih, terus bakal buah, kemudian daun mahkota, kepala sari, benang sari, dan daun kelopak. Kadang siswa itu peserta didik itu susah membedakan antara yang mahkota dan yang kelopak. Jadi kita sudah tahu ya bahwa kelopak itu letaknya di bawah, biasanya dia berwarna hijau seperti daun. Nah, kembali lagi ke generatif. Nah, generatif itu apa maksudnya? Generatif itu melalui yang seperti kayak menghasilkan sperma atau melalui yang namanya polenasi. Ya, polenasi itu apa? Polenasi itu adalah peristiwa pembentukan polen, kemudian nanti akan melakukan yang namanya fertilisasi. Nah, fertilisasi itu yang sebelumnya itu harus ada penyerbukan. Nah, penyerbukan itu ada beberapa macam jenisnya. Nah, ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tangga, penyerbukan silang, dan basta. Nah, kemudian itu adalah pembuahan ganda. Kenapa dia dikatakan pembuahan ganda? Ada yang tahu nggak? Enggak, Pak. Ya, jadi pembuahan ganda dikatakan pembuahan ganda itu karena pada inti di sini, inti generatif 1 dan inti generatif 2 itu sama-sama akan membuahi. Inti generatif 1 itu nanti akan membuahi yang namanya ovum, yang namanya zigot. Nanti dia akan membentuk zigot. Kemudian kalau yang inti generatif 2 itu dia akan menjadi yang namanya daging buah. Jadi inti generatif 1 itu nanti membentuk biji, inti generatif 2 itu langsung akan membentuk cadangan makanan atau bagian daging buah. Nah, selanjutnya kan tadi ada yang generatif, sekarang yang vegetatif ya. Vegetatif itu dicontohkan tahu stolon, tahu alang-alang. Nah, alang-alang itu bisa memperbanyak dirinya dengan stolon atau rizoma, yaitu dengan tumbuhan baru yang melalui akar. Kemudian ada lagi yang umbi batang. Umbi batang tahu nggak contohnya apa? Tuh. Kemudian umbi lapis, bawang merah tuh ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari vegetatif, yaitu pertumbuhannya itu melalui bagian-bagian organ yang dia miliki. Kayak misalnya cocor bebek. Cocor bebek itu dia bisa tumbuh di bagian tepi daunnya, ya. Nah, kemudian di spermatopita itu dibagi atas dua. Yang pertama subdivisi, yaitu yang namanya gymnospermae. Kemudian nanti ada angiospermae. Gymnospermae itu dibedakan ada Cicadopita, Pinopita, terus Genetopita, sama Ginkgopita. Nah, Bapak memberikan contoh yang pertama itu adalah Ginkgopita. Genetopita ya. Nah, Genetopita ini tahu ini tumbuhan apa? Ya, apa? Melinjo. Atau nama ilmiahnya Genemon. Nah, kenapa kok si melinjo ini masuk ke Angiospermae? Padahal kan batangnya sudah sama, kemudian akarnya juga kayaknya tunggang. Kenapa sih kok masuk di sini? Nah, kita lihat pada bijinya, pada buah ketika dia berbuah gitu ya, yang biasa dimakan wasada itu yang kalian lihat adalah yang bagian kuning-kuning itu adalah kulit biji, yang bagian tengah baru biji. Jadi tidak ada daging buah di situ. Nah, yang dinamakan dengan Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup apa terbuka. Tuh. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh-contoh dari Gymnospermae. Ini ada Genetopita, ada ini maksudnya pakis. Kemudian ada pinus dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagian Gymnospermae. Angiospermae itu dibagi atas kelas monokotil dan dikotil. Nah, monokotil itu ada yang namanya Liliaceae. Liliaceae contohnya lilium atau lilia, kemudian Alum
Bapak membawa contoh nah, ini adalah singkong. Nama ilmiahnya tahu nggak? Mimosa. Nanti dicari tahu ya di rumah ya, PR ya, nanti hafalan. Nah, ini adalah contoh dari tumbuhan dikotil atau monokotil. Dikotil kenapa? Ya apa? Dapat kita lihat pada akar. Nah, akarnya itu kok kayaknya akarnya kayak gini sih? Ini kan serabut. Ini ternyata bukan serabut. Ini adalah akar tunggang. Jadi kalau misalnya nanti ada yang ngomong singkong itu serabut loh, bukan. Ini adalah akar tunggang karena dia memiliki satu bagian yang memiliki cabang. Ini adalah akar tunggang. Kalau yang akar serabut kita dapat lihat pada tumbuhan jagung. Nah, ini jagung tapi belum berbuah ya. Nah, tumbuhan jagung itu memiliki akar serabut. Akarnya itu tidak memiliki bagian yang paling besar gitu. Jadi kenapa dia dikatakan sebagai akar serabut. Nah, next ini adalah kelas monokotil. Sudah tahu ya, dia itu tumbuhan semusim atau setahun gitu. Nah, selanjutnya itu adalah contoh-contoh dari tumbuhan monokotil. Ada pohon kelapa, ada lidah buaya, ada anggrek bulan, ada jahe, ada jagung. Nah, selanjutnya ada kelas dikotil. Nah, kelas dikotil itu adalah biji yang berkeping dua. Ini baru biji yang berkeping dua ya. Yang terdiri dari beberapa familia, yaitu ada salah satunya Caryophyllaceae, kemudian Magnoliaceae, Rosaceae. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari contoh berupa, nah, tahu ini apa? Mangga itu salah satu, ya, Mangifera indica. Dia salah satu contoh dari tumbuhan dikotil. Kenapa dia dikatakan dikotil? Karena tumbuhan ini memiliki struktur akar tunggang. Kemudian daunnya memiliki tangkai. Salah satu contohnya itu ada. Nah, kalau misalnya yang monokotil, ini tidak ada tangkai daun kan? Nggak ada. Terus kalau misalnya pohon kelapa itu ada tangkai daun nggak? Ada. Tangkai atau pelepah? Pelepah. Nah, bedakan antara tangkai dengan pelepah. Gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh-contohnya. Nah, ini contohnya ada singkong, tuh tadi bener kan? Kemudian ada pohon karet. Nah, di sini ada perbedaan dikotil sama monokotil supaya kalian lebih jelas kan. Nah, dikotil itu yang pertama kotiledonnya satu, kotiledonnya dua. Dia ini di sini nih, kotiledon. Jadi dikotil itu kotiledonnya dua. Kemudian ada monokotil, berarti kotiledonnya satu. Nah, kemudian untuk struktur daunnya itu menyirip tahu ya? Contohnya seperti ini. Ini adalah menyirip. Ini menyirip atau menjadi seperti singkong. Nah, kemudian kalau misalnya yang tumbuhan monokotil itu biasa pertulangan daunnya itu sejajar atau melengkung. Kalau yang tumbuhan jagung ini sejajar atau melengkung? Sejajar. Betul. Kemudian kambium ada berkas pengangkut melingkar, sedangkan kambiumnya si monokotil itu tidak melingkar secara rapi atau tersebar, gitu ya. Tapi kalau yang dikotil itu rapi. Nah, silem dan floemnya itu rapi. Kemudian struktur bunganya seperti ini. Nah, akar dikotil itu tunggang, kemudian akar monokotilnya itu serabut. Baik, sebelum kita melakukan diskusi kelompok, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Oke, tidak ada ya. Jadi langsung saja. Bapak akan membagikan kelompok 1 untuk Firka ya. Nah, ini ada lembar kerja siswa. Silahkan diisi. Nah, silahkan dibaca perintah yang ada di situ, terus kemudian diisi. Dan kalau misalnya ada yang belum jelas mengenai perintah tersebut, bisa tanya ke Bapak ya. Ya, Pak. Oke, Bapak tunggu. Terus ada pulpen
Baik, apakah sudah selesai? Udah Pak. Oke, untuk kelompok pertama saya minta Tirka untuk menjelaskan ke depan ya. Ya Pak. Oke, silakan. Bawa satu aja. Oke, silakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi perwakilan dari kelompok 1. Ini saya akan menjelaskan tentang mangga atau mangkurai. Mangga ini termasuk tumbuhan dikotil. Kenapa disebut dikotil? Karena dia itu berakar tunggang. Terus daunnya juga dia ini mirip memiliki tangkai daun mati. Terus batangnya dia ini memiliki cabang dan berkayu gitu, Pak. Terus dia memiliki biji. Jadi mangga itu memiliki biji dan bijinya itu berkeping dua. Baik, apakah sudah paham semuanya? Oke, paham ya. Oke, terima kasih untuk Tirka. Boleh beri aplaus buat Tirka. Materi untuk mengenai kingdom plantae saya rasa sudah cukup ya. Tadi sudah ada paparan dari teman-teman kalian. Ya, tadi sudah menjelaskan beberapa contoh. Nah, kemudian Bapak mau memberi kesempatan kalian untuk bertanya pada Bapak apa yang belum kalian pahami. Ya, silakan yang mau bertanya angkat tangannya. Ya, Tirka silakan. Pak, saya mau tanya yang bagian tadi kan ada bagian gametos yang mirip Ya, tumbuhan apa? ada tumbuhan rumput. Tolong jelaskan lagi. Oh, belum paham ya ternyata. Belum Pak. Oke. Nah, jadi pada tumbuhan lumut itu sebenarnya ada dua fase. Yang pertama itu yang pertama sekali dia berlangsung itu adalah fase yang namanya gametofit. Gametofit dia menghasilkan sperma, kemudian ada ovum di sini, kemudian sperma membuahi ovum, dia mengalami fertilisasi, kemudian membentuk yang namanya zigot. Nah, setelah zigot ini sudah membentuk tumbuhan, maka tumbuhannya seperti ini. Nah, ini di sini ini adalah proses yang namanya gametofitnya. Kemudian setelah gametofit maka akan sporofit. Sporofit itu dihasilkan dari kapsul. Kapsulnya ini akan mengeluarkan yang namanya spora. Nah, sporanya itu mengalami meiosis, and kemudian dia membentuk spora yang sudah haploid. Kemudian dia mengalami mitosis atau pembelahan sel. Nah, terus kemudian dia membentuk yang namanya gametofit. Nah, siklus ini akan terus-terusan terulang. Baik, ada yang mau tanya lagi? Cukup ya? Bapak cukupkan. Kemudian untuk tugas di rumah, silahkan membuat mind mapping atau peta konsep mengenai tumbuhan atau kingdom plantae. Jadi kalian buat 3 mind mapping ya. Kemudian untuk tugas resume sekarang, kalian menggambarkan satu tumbuhan yang menurut kalian itu kalian kuasai gitu. Kalian gambar, kemudian kalian beri keterangan. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit. Baik, sudah selesai untuk menggambarnya, Nana? Oke, Bapak akan beri saya. Kamu menggambar jagung ya? Iya, maize. Baik, anak-anak semua, tadi Bapak ingatkan kembali bahwa kalian punya tugas rumah, yakni membuat mind mapping dari 3 divisi dari kingdom plantae. Baik, sebelumnya Bapak mau tanya, ada yang tahu nggak hikmah yang dapat kita ambil dari materi kingdom plantae? Enggak Pak. Oke, jadi hikmah yang dapat kita ambil, kita dapat melihat pada tumbuhan monokotil yakni
kelapa. Nah, kelapa itu kita bisa mengasumsikannya kelapa itu memiliki manfaat yang banyak. Bagian lidinya bisa untuk membuat tahu, bagian kelapanya untuk bisa untuk sayur, serabutnya bisa untuk dibakar dan untuk bara api, kemudian batangnya bisa dibuat untuk struktur bangunan. Jadi jadilah orang mencontoh seperti pohon kelapa yang memiliki manfaat banyak bagi orang lain. Seperti itu ya. Oke, baik, Bapak cukupkan untuk materi hari ini. Untuk minggu depan kalian akan belajar mengenai pembelahan sel ya. Oke, Bapak cukupkan untuk hari ini. Terima kasih. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.